berarti tak jelasin ya. Oke. Go. Go. Jadi kita mau mempraktekkan ini adalah metode pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Jadi kita punya 5 post hari ini. 5 post dalam sebuah permainan. Judulnya Sociology Corner. Sociology Corner itu artinya berarti kan sudut sosiologi. Dimana dia terdiri dari 5 post. Dari yang pertama mana ya? Pertama tadi make a match. Post pertama adalah make a match. Berarti Apa itu make a match? kamu punya di sini ada kartu soal sama kartu jawaban. Ketika nanti kamu menemukan kartu soal, nah kamu akan menemukan kartu jawabannya. Carilah yang matching. Jadi yang relate, misalkan kartu soalnya adalah tentang kontekstualnya. Misalkan contoh di masyarakat harus seperti ini. Nah berarti ini misalkan ini bagian dari interaksi sosial apa gitu jenisnya. Kayak udah ada sih. Oke, itu post pertama, itu make a match. Kemudian post kedua tadi ada role play. Role play ini kan di interaksi sosial materinya kan ada banyak contohnya kayak imitasi dan lain-lain. Bagaimana orang bisa meniru interaksinya orang lain dan membangun citranya sendiri, brandingnya diri sendiri. Nah itu nanti di role play kan. Tapi yang unik kalau tadi role play-nya itu tanpa suara. Jadi tugas kelompok itu kan nanti kan setiap kelas kan dibagi menjadi beberapa kelompok dan biasanya kalau kelompok itu harus jumlahnya sesuai dengan pos. Misalkan ada 5 pos berarti kelompoknya ada 5 kayak gitu. Kalau kelompoknya ada 5 berarti nanti kita lihat kalau pas di role play tugasnya ada 2. Kelompok itu akan membuat role play tanpa suara yang bisa ditebak temennya. Sama yang kedua berarti si orang ini, kelompok ini akan mempersiapkan untuk menjawab perform dari temennya. Sorry sebentar. Terus tadi untuk membagi kelompoknya gimana? Bagi kelompoknya biar sesuai dengan kurikulum Merdeka kan pembelajaran berdiferensiasi berarti ini berhitung dari depan. 1, 2, 3, 4. Misalkan ada 5 pos kali ini tadi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 langsung balik ke 1, 2, 3, 4, 5 lagi gitu. Jadi nanti kelompok 1 sama kelompok 1. Di situ langsung dibagi. 1 menduduki pos 1. Kelompok 2 menduduki pos 2. Pos 2 apa? Role play. Kayak gitu. Tugasnya langsung kita jelasin di depan tadi. Kemudian pos ketiga, kelompok 3 menduduki yang pertama ini adalah scan me. Berarti nanti akan ada QR code di Gila ini udah maju banget pembelajarannya. Oke, kita coba scan, scan. Ada beberapa video yang bertaut di sini. Oke, jadi dia ini ada barcode di sini. Ini terap mau scan juga nggak? Udah harus scan. Oke. Tapi lupa. Kamu mau apa? Coba ya aku scan lagi ya. Ini yang mau scan dulu. Nggak kelihatan di situ. Oke, scan dulu nih. Ini barcode-nya. Ya. Jadi setelah di scan nanti akan masuk ke halaman YouTube ini. Ini adalah materi yang kita dapatkan. Terus lanjut mana sih? Next berarti kalau pos ini yang pos scan me berarti setiap anggota kelompok nonton melalui iPhone-nya masing-masing. Nah nanti mereka akan mendiskusikan contextual learning-nya, keterkaitan dengan materi apa yang relate dari video yang kalian tonton. Misalkan tadi dapat video apa? Tadi dapat yang kita harus bentar ya. Respon internasional terhadap serangan udara Rusia dan aneksasi wilayah Ukraina. Nah, itu kan ada interaksi sosial yang bersifat koesif, merusak kayak gitu. Berarti pandangan kalian yang dilihat sama materi gimana? Itu masuk ke tipe sosialisasi yang mana? Tipe tindakan sosial yang mana kayak gitu. Dan akan ada terdapat sifat yang jelek nggak dalam kontak sosial atau interaksi itu. Nanti anak yang akan menjelaskan sendiri kayak gitu. Jadi per anak ada yang nyari tipe, ada yang nyari dampaknya, terus ada yang nyari kayak misalkan ini masuk ke sifat yang mana, koesif kah atau yang apa gitu. Jadi dalam video pembelajaran, jadi dalam proses pembelajaran sosiologi ini siswa diperbolehkan untuk bawa HP ya nggak sih? Iya. Karena emang peraturan di kelas itu sebenarnya HP ketika pembelajaran langsung di depan, di meja guru, langsung dijejer-jejer. Tapi kalau memang ada beberapa subjek yang pakai medianya handphone, tetap boleh Pak. Jadi memang dari awal ketika guru menjelaskan ada 2 JP kan, permainannya di 2 JP pelajaran, 1 JP full untuk materi dan penjelasan teknisnya, yang 1 JP yang terakhir ini nanti akan langsung main. Nah sebelum main itu baru dikasihin HP-nya. Jadi peralihan JP, bel JP kedua nanti baru dikasihin handphone.
Terus habis itu dikumpulkan lagi. Kumpulkan lagi setelah scan me, kumpulkan HP-nya berarti nanti kalau selesai ini deh, selesai pos-pos semua. Gitu. Terus habis itu tadi habis dari scan me itu sebentar pertanyaan nih. Nah di per pos ini tuh ada yang nggak sih? Ada yang jaga atau apa? Ada leader dari kelompok. Oh dari kelompoknya. Iya, jadi setiap kelompok tuh akan ada leader masing-masing yang checklist. Kayak ini anggotamu belum ngapa-ngapain nih, berarti kamu berarti ngerjain ini setelah ini kayak gitu. Terus gimana kamu yang nunjuk leader kelompok kamu apa gimana? Mereka. Jadi setiap kelompok itu pasti mereka paham. Oh kalau Miss Navi kalau bentuk kelompok pasti harus ada leader kayak gitu. Jadi tanpa mereka suruh mereka udah paham sendiri. Oh ini leader dia. Nanti di akhir sesi biasanya per leader laporan sama gurunya. Kayak Miss tadi ini misalkan Michelle leader dari kelompok 2, anggotanya ini kerja semua Miss, yang ini cukup aktif dan ini enggak ya. Jadi penilaiannya mereka juga belajar untuk menilai temennya sendiri. Kayak gitu sih kelebihan. Keren banget sih. Keren banget. Kelebihannya kayak gitu. Wow. Karena Iya sih. cenderung anak-anak di sana tuh lebih kayak jiwa leadernya tuh keluar banget loh. Jadi nggak pernah yang kayak aku tuh kalau ngerasa dipimpin tuh nggak mau mereka. Jadi kayak mengakomodir feel itu, jadi kayak yaudah, oke kita wadahi gitu. Tapi ini terus story ya, bedanya sekolah menengah atas sama menengah bawah itu. Jadi kalau di sekolah menengah atas tuh anaknya cenderung aku yang mau jadi ini. Tapi kalau di menengah ke bawah mereka biasanya leader atau apa, jangan aku yang jadi ketua gitu. Pengalaman sih. Artinya setiap jenjang punya posisi masing-masing. Tapi kalau mereka juga ada minusnya. Mood. Jadi si leadernya juga berfungsi sebagai orang yang bisa membaur, meleburkan mood teman-temannya. Ada yang misalkan habis patah hati nih masuk kelas tuh, ada yang masih kayak bad mood kayak gitu. Si leader juga fungsinya di situ. Jadi kalau gurunya langsung akan canggung. Kan permasalahan anak SMA kan kalau nggak kecengannya, kalau nggak pacarnya, nanti baper sama siapa kayak gitu. Itu kan kayak gitu-gitu terus. Dan si leader akan mengcover semua itu. Keren juga ya. Keren ya. Konsepnya gitu loh. Tergantung sih masih anaknya gimana. Kalau anaknya bisa berjalan, konsepnya bisa jalan. Walaupun konsepnya setinggi banget kayak gitu, terkonsep banget, tapi anaknya nggak bisa jalan ya percuma. Sebenarnya konsep dari guru penting, anak juga penting. Iya, jadi harus timbal baliknya gitu sih. Dan kita menempatkan ininya sih. Untuk anak-anak yang grade-nya seperti itu harus ada treatment yang seperti apa, jadi menyesuaikan. Kalau memang anak-anak yang nggak bisa anak itu udah kayak anak udah mulai menunjukkan bahwa this is leader kayak gitu kan, udah punya kayak ya udah kita akomodir aja daripada dia kebanyakan gerak di sekolah. Karena kalau dia cuma disuruh dengerin, udah ya Miss mau kasih pelajaran dengerin, nggak bisa anak kayak gitu, udah gerak semua pasti. Oke, next ya. Itu scamnya udah. Ini adalah pos ketiga, kemudian pos keempat berarti ada have fun. Apa nih have fun ini menarik? Have fun ini setelah misalkan pos 1, 2, 3, pos 1 tadi make a match berarti cari kartu dan segala macam, pos 2 scan me, dan pos 3 tadi, pos 2 itu apa tadi ya? Pos 2 role play, terus pos 3 scan me. Ini yang pembelajaran banget. Sekarang ada hibernasinya dikit, apa sih hiburannya dikit, ada ular tangga di sini yang dibikin, tapi ini versi kecil, harusnya ular tangga yang versi orang, jadi dibikin banner seperti itu. Oh jadi kita nginjek nanti? Nginjek, jadi iya. Orangnya langsung nginjek dan permainannya nanti dadunya pakai bantal. Udah pesan bantal dari Dakron kayak gitu kan empuk. Yang ada, tapi ada titik-titiknya ada, kayak gitu? iya, disulam. Baru tahu. Suruh nyulam. Niat banget ya soalnya. Aku pernah. Effortnya tinggi banget buat pelajaran ini gitu. Artinya apa ya? Kalau kayak gitu anak akan lebih tertarik daripada hal yang biasa. Gitu sebenarnya. Capek tapi ya? Itu nggak seberapa Oke. Memang jiwanya udah pendidik. Yang penting anaknya senang kayak gitu. Oke, next. Ini masih biasa banget ya, tapi nggak apa-apa, anak udah seneng karena ini yang lebih gede daripada yang mereka dapat. Kayak biasanya di Monopoly yang bisa digini kecil. Terus walaupun pakai dadu yang masih ala kadarnya, but it's okay. Tetap bisa main, intinya have fun dulu di sini, nggak usah mikirin ada soal, ada punishment and reward. Tapi biasanya kalau untuk pembelajaran yang lain kita pakai punishment and reward. Jadi kita pakai desain yang kosongan kayak gini untuk bisa dikombinasikan dengan punishment and reward. Jika dia dapat ular, nanti berarti dia dapat punishment. Nanti biasanya kayak ada smart card yang link dengan barcode, dengan soal ataupun dengan YouTube untuk dijawab, dianalisis kayak gitu. Kalau ada tangga berarti dia dapat reward untuk bisa naik terus.
biasanya di setiap permainan tuh kayak gini harus ada rewardnya. Rewardnya dalam bentuk apa? Rewardnya dalam bentuk apa? Kadang tuh lebih ke barang sih, kayak hal-hal yang sepele gak harus mahal. Anak dapat album Niba aja sebenarnya ada album, gitu. Artinya ada apresiasi gitu kan. Dan kita sampaikan di kelas bahwa terima kasih untuk hari ini. Intinya anak-anak udah banyak bersemangat, dengan kata terima kasih aja mereka udah senang sebenarnya, nggak usah tambah barang. Begitu. Ini langsung dimainkan. Ini durasi per pos tadi berapa ya? 15 menit per pos, karena ada yang soal juga, jadi durasinya sama rata antara main sama belajar, jadi nggak ada perbedaan apapun. Oke, next ada pos yang keempat, ada Evan yang tadi pos keempat, berarti pos kelima yang terakhir ya, pos kelima. Let me know ini adalah tentang reaction. Nanti setiap kelompok itu akan merefleksikan sendiri pembelajarannya, nanti ngumpul di pos kelima. Di let me know ini sebenarnya ada bagian-bagian yang tak siapkan di word wall sih, tapi karena belum jadi. Tapi nanti konsepnya gini, ada yang namanya random wall. Nah, ini sih nggak kelihatan ya dari situ ya, nggak apa-apa sih. Kayak gini sih, jadi muterin mau yang mana kayak gitu. Oke, lucky wheel gitu ya. Iya. Jadi kayak misalkan leader akan memberikan akan nge-spin semua itu. Setelah di spin nanti misalkan ini di spin namanya based on nama. Terus nanti semuanya mau nggak mau kan harus jawab. Jadi ke spin namanya. Ini ada nama-nama anaknya di sini. Nanti di spin kayak gini, berarti nanti masuknya siapa kan mau nggak mau harus jawab. Kalau ditunjuk kan nggak akan mau. Iya sih. Sistemnya kayak gitu. Ini juga manfaat teknologi ya. Tapi memang effortnya tuh banyak banget, dia harus bikin makanya nah nggak apa-apa sih. Berarti kalau udah nanti tinggal eliminate kan, ntar tinggal ini anak yang nggak ada anak yang nggak akan lolos kayak gitu, pasti akan merefleksikan, walaupun kayak cuman enjoy, have fun gitu, nggak apa-apa. Intinya mereka udah merefleksikan kayak tanpa harus sama aku gitu loh. Jadi anak akan nyaman dengan temennya, refleksinya langsung dengan temennya. Nanti leader yang akan laporan ke gurunya. Keren banget. Terus ada nggak sih selama kamu menerapkan ini, ada nggak yang siswa tetap pasif aja gitu? Pernah nggak? Pasif nggak ada sih. Cenderung ada tapi jarang banget. Ada itu ketika awal-awal ketika kegiatannya nggak mobile. Makanya diciptakan pembelajaran yang harus mobile, contohnya corner ini. Karena based on kemarin-kemarin tuh pasti ada anak yang ada aja misalkan kayak mainin bullpen di belakang atau mainin curi-curi mainan handphone, kan anak SMA susahnya kayak gitu. Makanya harus kayak handphone berarti harus di sini. Kalau nggak handphonenya udah dikumpul, curi-curi main iPad kayak gitu. Kalau nggak curi-curi apa yang dia bawa asal dimainin kayak gitu. Jadi kayak harus ada mobile kayak gini, sesuatu yang pembelajaran nggak harus anak tuh duduk selama 2 jam belajar gitu. Sebenarnya ini tuh harusnya di pos-posnya ada kayak semalam tuh idenya harusnya 1 di kelas, 1 di gazebo, 1 di taman, 1 di bawah tangga. Waktunya habis nggak kalau kayak gitu? Enggak. Enggak, makanya singkat 5 menit kalau keluar. Karena untuk movingnya, dan mereka harus bawa ini HT. Ada HT lagi. Di sekolah ada HT sih, tinggal kayak minjem aja. Dan atas nama guru langsung pinjemnya berapa langsung bisa. Kalau nggak lihat langsung lewat CCTV yang link ke iPad sekolah juga bisa. Kan harus sekolah harus dukung juga soalnya gitu. Iya itu. Jadi sekolahnya mendukung. Intinya itu. Jadi CCTV yang link ke laptop sekolah atau iPad sekolah yang di kelas tuh gunanya penting banget, kayak untuk pembelajaran yang mereka harus observasi keluar. Kayak misalkan interaksi nih, mereka pernah loh tak suruh keluar, kayak misalkan lihat apa yang ada di sekitar sekolah, interaksi apa yang terwujud yang itu jarang dilakukan orang. Ada yang ketemu interaksi antara tukang becak sama orang yang rumahnya di depan sekolah minta rambutan. Itu kan interaksi yang jarang banget ditemukan, mereka temukan. Ada yang interaksi kayak nolongin orang bannya bocor kayak gitu. Dia menemukan kayak gitu. Artinya itu juga ada nilai moral value tersendiri untuk anaknya. Artinya kalau mengejar teoritisnya tuh nggak akan bakalan selesai terus. Ya nggak, karena teoritis cuma untuk kayak gini, tapi kalau lebih ke contextual learning, prakteknya ada moral value baru dia. Oke. Jadi kita harus punya effort yang tinggi biar kalau intinya kalau kita sepenuh hati nanti semoga juga hasilnya juga akan baik gitu. Oke, terima kasih Mbak Nafi untuk sharingnya.